Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Dosen Muhammad Ibtisam Han, SOS MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan singkatnya teman-teman semua yang berbahagia insyaallah. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan atau memaparkan hasil diskusi kami atau makalah kami yang berjudul Sosiologi sebagai sebuah pendekatan ilmiah. Sosiologi sebagai sebuah pendekatan ilmiah yang nantinya terdapat 4 teori. Di sini kami berempat ya. Saya Muhammad Misbah, lalu ada Ihsan Effendi, lalu ada Muhammad Irham Maulana, dan ada Muhammad Fitrah. Jadi nanti kami akan menyampaikan, masing-masing dari kami akan menyampaikan satu teori. Yang pertama, teori struktural fungsional akan disampaikan oleh Ihsan Effendi. Yang kedua, teori struktural konflik yang akan disampaikan oleh saya insyaallah. Yang ketiga, teori interaksionalisme simbolik yang insyaallah akan disampaikan oleh Muhammad Irham Maulana. Dan yang terakhir, teori pertukaran yang akan disampaikan oleh Muhammad Fitrah. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, silahkan tetap stay dalam menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Teori yang pertama adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sama dengan organisme biologis karena mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidup dan berfungsi dengan baik. Teori struktural fungsional juga mengutamakan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh. Yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. Dua, setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, semuanya masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Teori struktural fungsional juga mempunyai tokoh-tokoh perspektif. Yang pertama adalah Talcott Parsons. Dalam Talcott Parsons teorinya bersifat empiris, positivistis, dan ideal. Karena teori ini dipengaruhi oleh sosiolog Eropa, yaitu pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Yang kedua yaitu Robert K. Merton. Merton mengutip 3 postulat yang terdapat dalam analisis fungsional yang kemudian disempurnakan. Yang pertama yaitu kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai. Yang dua, fungsionalisme universal yang terkait dengan yang pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi positif. Yang ketiga, dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek,
material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Yang ketiga yaitu nilai Neil Semester. Tokoh yang ketiga yaitu Neil Semester. Analogi dengan tubuh manusia membuat Neil Semester merumuskan konsep keseimbangan dinamis stasioner. Ada dua variabel dalam perubahan sosial yaitu independen dan dependen. Bagian terpenting dalam spesifikasi variabel-variabel tertentu dan umumnya teoritis mendefinisikan perubahan sosial. Yang pertama yaitu berkaitan dengan jumlah populasi dan satu unsur sosial. Yang kedua, tingkatan perilaku penduduk dalam jangka waktu tertentu. Yang tiga, pola-pola kebudayaannya. Baik, yang kedua adalah analisis model konflik. Analisis model konflik ini bertolak dari teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman Jerman. Menurut beliau, Karl Marx, dalam masyarakat kapitalis, kategori manusia terbagi menjadi dua, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis yaitu kaum minoritas yang menguasai faktor produksi seperti industri, pabrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, kaum proletar yaitu kaum mayoritas masyarakat yang hanya memiliki tenaga dan keterampilan yang dijual kepada kaum borjuis. Jadi dapat kita katakan bahwa kaum borjuis itu yang menguasai faktor produksi, yang memiliki pabrik, industri, dan lain sebagainya. Sedangkan kaum proletar itu sebagai buruhnya, sebagai pekerjanya. Nah, dengan demikian, penganut teori konflik melihat bahwa pada suatu masyarakat itu terdapat kelompok masyarakat kecil yang mendominasi kelompok mayoritas. Nah, bertolak dari pemikiran Karl Marx tersebut, para pemikir pendidikan Islam melakukan pengkajian dalam level makro mengenai peran pendidikan dalam membuat sistem kemasyarakatan bisa bertahan. Mereka melihat pendidikan dari sudut pandang yang berbeda tentunya dengan teori sebelumnya, yaitu teori fungsional. Hal yang menjadi benang merah dalam teori ini adalah bahwa pendidikan merupakan sarana kaum dominan atau penguasa untuk menanamkan nilai-nilai yang dianut oleh mereka kepada generasi muda setelahnya, dalam rangka mempertahankan struktur sosial yang ada atau dalam rangka mempertahankan status quo yang untuk mengekalkan dominasi mereka. Selanjutnya adalah analisis tokoh-tokoh terhadap teori analisis model konflik. Yang pertama dari Bowles dan Gintis. Mereka melihat bahwa di Amerika Serikat di sana diterapkan sistem ekonomi kapitalis totaliter yang ditandai dengan kelompok minoritas yaitu penguasa dan manajer terhadap kelompok mayoritas yaitu kaum buruh dan pekerja. Pada masa tersebut, pendidikan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, yaitu menanamkan kepercayaan kepada generasi muda bahwa keberhasilan dari bidang ekonomi itu sangat bergantung pada pendidikan yang baik juga tentunya. Dan yang kedua, mereka mempersiapkan generasi muda dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang dimana direncanakan untuk mengisi posisi-posisi yang tersedia dalam masyarakat sesuai dengan kepentingan kaum kapitalis. Intinya adalah melalui pendidikan, mereka menciptakan kaum elit muda yang akan meneruskan dominasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Itu analisis dari Bowles dan Gintis.
selanjutnya adalah analisis yang dikemukakan oleh Louis Althusser. Sejalan dengan analisis yang dilakukan oleh Boles dan Gintis, bahwa pendidikan masyarakat kapitalis tujuannya itu mempertahankan eksistensi, mempertahankan dominasi kaum minoritas terhadap kaum mayoritas. Bedanya di sini adalah bahwa Althusser memandang pendidikan pada masyarakat kapitalis sebagai perlengkapan penguasa, negara dalam rangka menanamkan dominasi dan mempertahankan status quo sebagai perlengkapan yang tidak bercorak memaksa. Dalam menanamkan dan mempertahankan status quo itu, negara atau masyarakat kapitalis memiliki dua kategori peralatan dan perlengkapan. Yang pertama yaitu yang bersifat menekan atau memaksa, dan yang kedua yang membentuk atau mengubah sifat mental. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan itu tentang teori interaksionalisme simbolik. Apa itu teori interaksi simbolik? Yaitu teori yang dibangun sebagai respon terhadap teori-teori psikologi, aliran behaviorisme, etnologi, serta struktural fungsionalis. Teori ini sejatinya dikembangkan dalam bidang psikologi dan bidang sosiologi dan memiliki seperangkat premis tentang bagaimana seorang individu dan masyarakat didefinisikan melalui interaksi dengan orang lain, di mana komunikasi dan partisipasi memegang peranan yang sangat penting. Yang kedua, pengertian interaksionalisme simbolik. Terdapat dua pengertian mengenai interaksionalisme simbolik ini yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu oleh Herbert Blumer, mendefinisikan interaksionalisme simbolik atau teori simbolik ini sebagai proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. Yang kedua oleh Scott Plunkett, mendefinisikan bahwa itu sebagai cara kita belajar menginterpretasi serta memberikan arti atau makna terhadap dunia melalui interaksi kita dengan orang lain. Lalu apa sih konsep utama teori interaksionalisme simbolik itu? Itu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia. Yang kedua, pentingnya konsep diri. Yang ketiga, hubungan antara individu dan masyarakat. Oke. Lalu apa sih manfaatnya mempelajari teori interaksionalisme ini? Yang pertama, memahami premis dasar teori interaksi simbolik. Yang kedua, memahami asumsi dasar teori interaksi simbolik. Yang ketiga, dapat memahami prinsip utama dalam teori interaksi simbolik. Yang keempat, memahami bagaimana persepsi interpersonal mempengaruhi komunikasi interpersonal juga. Yang kelima, memahami konsep diri dan proses identitas. Yang keenam, dapat memahami konstruksi gender dan seksualitas. Yang ketujuh, dapat memahami proses pembentukan kesan. Yang kedelapan, dapat memahami implementasi atau penerapan dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertukaran. Teori pertukaran sosial adalah sebuah teori psikologi sosial. Selain itu, teori pertukaran sosial adalah sebuah perspektif sosial yang menjelaskan tentang perubahan sosial dan stabilitas sebagai sebuah proses pertukaran atau negosiasi antara berbagai macam pihak. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa hubungan antar manusia dibentuk oleh analisis untung rugi subjektif dan perbandingan dari berbagai alternatif yang tersedia. Teori pertukaran sosial memiliki akar dari ilmu ekonomi, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Beragamnya latar belakang disiplin ilmu yang mendasari teori pertukaran sosial mengakibatkan beragam pula karakteristik yang dimiliki pertukaran.
Perbedaan inilah yang menyebabkan para peneliti menggunakan teori pertukaran sosial sebagai kerangka konseptual mereka yang terkadang berbeda dengan prinsip-prinsip teori dan kerangka kerja yang mendasarinya. Teori pertukaran sosial dibangun dengan beberapa asumsi yang telah memandu penelitian dalam berbagai konteks komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Utamanya terkait dengan beberapa teori yang menitik beratkan pada proses hubungan antar manusia, seperti misalnya teori penetrasi sosial. Baiklah, demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.